Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 6 pemudik asal Brebes yang akan kembali ke Jakarta luka-luka setelah mobil travel yang ditumpangi menabrak truk di Jalan Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga sopir mobil travel kelelahan mengemudi dari Banyumas, Jawa Tengah. Bagian depan sebuah minibus ini hancur setelah menabrak bagian belakang truk di kilometer 96400 Tol Purbalenyi arah Jakarta. Peristiwa di sekitar Darangdang, Purwakarta ini mengakibatkan 6 orang terluka. Para korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat minibus yang membawa para pemudik melaju dari arah Banyumas menuju Jakarta. Sampai di lokasi kejadian, minibus oleng dan menabrak bagian belakang truk. Kencangnya benturan membuat pengemudi dan 6 penumpang minibus mengalami luka berat dan ringan. Sementara truk kabur ke arah Jakarta. Dugaan sementara, kejadian ini akibat pengemudi minibus kelelahan hingga kurang menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Nah, saya tahu saya udah nabrak depannya. Nggak begitu sadar. Pak, itu mobil yang bawa itu travel, Pak? Gimana? Travel itu? Iya, Pak. Pak, itu rencana mau bawa penumpang pemudik itu? Bukan, mau ke Jakarta. Dia mau ke Jakarta? Iya, mau pada kerja. Bandung menuju Jakarta di lajur 1. Pada saat di TKP, karena kurang antisipasi, menabrak kendaraan yang ada di depannya, sehingga mengakibatkan pada kecelakaan tersebut adanya korban luka-luka sebanyak 6 orang. Usai kejadian, minibus dibawa ke unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, gudang rongsokan di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Warga pun panik dan histeris. Banyaknya sampah plastik dan kertas membuat api cepat menjalar. Seorang karyawan pingsan saat memadamkan api. Warga histeris dan panik saat satu pria karyawan gudang toko jatuh pingsan saat membantu petugas memadamkan kebakaran yang melanda gudang rongsokan di Desa Pekukuhan, Mojokerto, Jawa Timur, tempatnya bekerja. Korban tiba-tiba terjatuh. Warga histeris langsung menyelamatkan dan membawa korban ke tempat yang lebih aman. Keluarga sempat panik khawatir nyawanya tak bisa diselamatkan. Namun setelah diberi pertolongan oleh petugas kesehatan, beruntung korban kembali sadarkan diri. Api tiba-tiba muncul dari gudang rongsokan yang digunakan menimbun sampah plastik dan kertas sebelum dijual. Material kertas dan plastik mudah terbakar, membuat api dengan cepat menyebar dan melalap habis seisi gudang. Saat kejadian, pemilik dan karyawan gudang sedang beristirahat. Bakar sedikit katanya tadi, lalu rambat ke rongsokan yang lain itu. Pak, ini sebenarnya apa sih, Pak, yang kebakar itu, Pak? Kemungkinan itu plastik sama kertas, sama apa? Sak-sak itu. Karung? Ya, karung-karung. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, seorang janda penjual bunga ditemukan tewas di atas kuburan di TPU Soak Simpur, Sukarami, Palembang. Sadis didapati banyak luka di bagian wajah dan kepalanya. Saat ditemukan, bagian rok korban terbuka. Diduga ibu dua anak ini mengalami kekerasan seksual. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad Nur Aini yang ditemukan tewas tertelungkup di atas makam di TPU Soak Simpur, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Janda 48 tahun warga Jalan Seis Dapat, Kelurahan Sukajaya ini tewas akibat luka hantaman benda tumpul di bagian wajah dan kepalanya.
saat ditemukan bagian bawah pakaian korban terbuka. Menurut warga, sejak 5 bulan terakhir korban tinggal di gubuk di lokasi pemakaman sambil menjual bunga untuk berziarah. Pertama kali ditemukan warga yang melintas atau seperti apa? Iya, melintas anak-anak kecil. Anak kecil ya? Iya, orang apa namanya itu? Atau budak-budak pengajian dari sini. Nah, jadi ada warga kasih tahu orang tua di sini kan. Kasih orang tua itu langsung lapor ke RT. Di lokasi, selain meminta keterangan saksi, polisi mengamankan batang kayu yang penuh bercak darah. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan tanda kekerasan di bagian kepala. Untuk barang bukti yang diamankan mungkin Sementara barang bukti diamankan kayu yang ada bercak darahnya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk divisum. Hasil pemeriksaan tim forensik diketahui ada 6 luka di bagian kepala dan wajah korban. Tim forensik juga menyelidiki adanya dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Kalau lihat polanya sih pola kekerasan tumpul. Di bagian mana? Di daerah wajah, ya, kuning, hidung, mulut. Ya. Kalau lihatnya masih di bawah 24 jam. Ya, kalau lihat karena belum ada tanda-tanda pembusukan awal. Tewasnya korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Menurut bibinya, korban sempat mengalami stres sejak berpisah dengan suami dan memilih tinggal di gubuk di pemakaman, sementara 2 anaknya tinggal di luar kota. Memang tinggal di kuburan. pondok-pondokan. Ya. Sudah berapa lama dia tinggal di situ? Sekitar 3 bulan. Maaf nanya dikit, kalau terkait kejiwaannya sendiri seperti apa, Bi? Ya agak terganggu. Nggak terganggu sedikit ya? Semenjak Semenjak dia pisah sama suami. bisa sama suami. Sudah lama pisahnya itu? Udah lama. Usai divisum, jasad korban akan dimakamkan di TPU Soak Simpur tempat jasadnya ditemukan. Keluarga berharap polisi bisa menangkap pelaku pembunuhan ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, sakit hati tak diberi pinjaman uang. Seorang wanita dihabisi 2 tetangganya. Pelaku merekayasa pembunuhan dengan mengikat korban di pohon kopi seolah-olah bunuh diri. Barang bukti uang tunai, HP dan cincin emas disita Satreskrim Polres Simalungun, Sumatera Utara pada kasus pembunuhan seorang tetangga. 2 pelaku HT 45 tahun dan AS 40 tahun ditangkap dari sebuah hotel di Medan. Keduanya merupakan tersangka pembunuhan seorang wanita Porta Boru Tumanggor 52 tahun yang juga tetangga kedua pelaku di Nagaro Tano Tinggir, Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku tega menghabisi korban lantaran sakit hati tidak diberi pinjaman uang. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban di pohon kopi sehingga seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri. Jasad korban ditemukan seorang petani. Kemudian yang bersangkutan merasa sakit hati dan ternyata tersangka kedua juga demikian yang berinisial NT itu juga pernah kalau tidak salah 2 kali pinjam uang terhadap korban namun juga tidak diberikan. Saya mau pergi, kita cuman sedikit. Saya menjawab dan ya jadi mau gimana gitu. Terus saya bilang gimana kalau uang Boru Tumanggor kita ambil. Terus saya bilang Kedua pelaku diancam pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah taman kanak-kanak di Gunung Kidul, Yogyakarta mengumbar foto tak senonoh di media sosial. Peristiwa terjadi diduga saat sang guru sedang melakukan video call seks dengan kekasihnya yang dikenal di dunia maya. Sejumlah guru taman kanak-kanak di Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta melakukan rapat setelah beredarnya foto tak senonoh yang mirip dengan sang kepala sekolah YF. Foto mirip YF beredar luas di media sosial dan viral, serta menjadi perbincangan warga setempat. Dugaan sementara, YF melakukan hal tersebut saat sedang melakukan video call seks dengan kekasihnya D yang dikenalnya di dunia maya.
Janda YF 44 tahun berkenalan dengan D pada Mei 2020 lalu. Seringnya berinteraksi melalui chatting, membuat keduanya semakin dekat hingga melakukan aksi tidak terpuji berupa video call seks. Namun tanpa sepengetahuan YF, D memposting saat keduanya melakukan video call seks tersebut. Postingan foto tak senonoh tersebut diterima SIS teman YF hingga menyebar ke sejumlah teman dan guru. Yang jelas, yang menjadi concern saya, dia itu tenaga pendidik. Jadi seharusnya menjadi uswatun hasanah bagi anak-anak kami sebagai menjadi suri tauladan yang baik. Kalau tenaga pendidik kelakuannya seperti itu, anak-anak kami mau jadi apa? Setelah melaporkan kasusnya, polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk korban YF. Meski demikian, kepolisian belum menetapkan tersangka pada kasus foto tak senonoh yang disebar D dari luar pulau. Setelah kejadian, warga menyampaikan surat keberatan atas beredarnya foto tersebut ke pihak yayasan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Sejumlah korban investasi bodong mengadukan kasusnya ke Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Akibat ulah pelaku, para korban merugi hingga 20 miliar rupiah. Modus pelaku menjanjikan keuntungan besar setiap bulannya. Sejumlah korban arisan bodong mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Nasabah yang umumnya kaum milenial ini mengadukan nasibnya sekaligus mempertanyakan perkembangan kasus investasi bodong yang belum diungkap kepolisian setempat. Akibat bisnis investasi bodong yang dikelola oleh AS, ratusan nasabah merugi hingga 20 miliar rupiah. Bisnis ini sudah berjalan sejak April 2020 lalu. Modus pelaku dengan menjanjikan keuntungan berlipat setiap bulannya. Seorang korban mengaku menyetor hingga 125 juta rupiah, namun belum memperoleh untung, pelaku sudah hilang. Ditawarkan investasi selama sebulan akan dibalikan dengan profitnya. Seperti itu. Kalau kakak sendiri udah berjalan lama itu? Saya di bulan Agustus, saya terakhir dikomunikasi sama dia di tanggal 1 Oktober dan saya sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, tapi sampai sekarang juga belum ada kejelasan seperti apa kasus. Kepolisian menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparap melaporkan. Ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur tertipu proyek perumahan baru. Warga menuntut pengembang mengembalikan uang. Ratusan warga satu persatu mendatangi kantor pengembang perumahan PT Indo Tata Graha di Delta Sari Indah, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menuntut pengembang untuk mengembalikan uang pembelian rumah. Sebagian warga telah membayarkan sejumlah DP, bahkan melunasi pembelian. Namun hingga kini, lebih dari 100 unit rumah yang telah terjual dan dijanjikan tak kunjung dibangun. Warga baru menyadari telah menjadi korban penipuan proyek perumahan fiktif. Kami ingin hak-hak kami kembali, karena semua pembangunan mandek, ngagrak. Ya, uang kami ada yang sudah lunas, ada yang sudah STU selesai, tidak ada realisasinya, ada yang kita sudah bayar DP 50%, ada yang sudah nyicil, pembangunan tidak ada. Kuasa hukum menyatakan pihak pengembang berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami sudah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh komplain customer ini sampai dengan selesai. Begitu. Kami sudah melakukan refund sebelumnya, sudah hampir sekitar 18M sesuai dengan audit. Nah, namun demikian karena kami saat ini harus menunggu audit begitu,
berapa yang sudah kami keluarkan. Nah, sampai dengan audit selesai, kami akan memutuskan nanti refund-nya begitu. Tapi kami saat ini belum berani menyampaikan refund saat ini, karena memang belum ada keputusan dari direksi maupun komisaris terkait refund itu. Tapi kami optimis refund itu bisa dilanjutkan. Para korban belum mau melapor ke polisi, berharap pengembang kooperatif mengembalikan uang mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, diduga lalai memberi tabung oksigen kosong. Keluarga pasien ribut dengan tim medis rumah sakit. Keluarga pasien lapor ke kantor Ikatan Dokter Indonesia. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.